Oke Sobat Umi, sekarang kita sudah berada dengan narasumbernya. Penasaran bagaimana narasumbernya ini siapa? Yuk kita tanya-tanya langsung aja nih. Kita langsung kenalan aja karena narasumbernya udah ada di sini. Oke. Silakan. Halo. Perkenalkan teman-teman semua. Mohon maaf, harusnya jam 1 ya, tapi aku baru datang jam setengah 2. Enggak apa-apa, santai. Ah. Kita harus santai. Alhamdulillah. Halo ya. Iya, perkenalkan teman-teman semua. Nama saya Andi Anggir Sutawijaya. Kebetulan per Agustus kemarin saya diamanahi sebagai ketua bidang anggota dan relawan di PMI DKI Jakarta. Gitu. Enaknya aku manggil apa nih? Kakak, bapak, om? Kakak aja kali ya. Oke, nyari aman. Karena kita kayaknya satu seumuran kayaknya. Saya skill dulu. Boleh KTP-nya boleh. Boleh. Kayaknya tadi yang habis dipakai SIM soalnya habis Iya. Aduh. Oke. Oke. Aku panggil Kak Angger apa Kak Andi? Kak Angger aja. Kak Angger. Oke. Ya, dilanjut. Kak Angger, nih sebelum jadi sekarang nih, jadi anggota PMI sekarang, dulu pas SMP atau SMA pernah ikut ekskul gitu? Ekskul mungkin yang tentang kemanusiaan atau PMR? Iya. Aku nih SMP dan SMA tuh ini banget ya. Kutu buku. Asik. Berarti bawa buku mulu ya? Iya, buku mulu. Jadi buku tuh sampai pada bolong-bolong karena aku makanin. Enggak ya. SMP, SMA itu SMP nggak ikut apa-apa. SMP nggak ikut apa. SMA baru di akhir-akhir itu kemudian ikut KIR, kelompok ilmiah remaja. Tapi tahu ada teman-teman yang ikut PMR. Kayaknya ngelihat mereka tuh seru banget gitu kan. Kalau upacara paling standby gitu kan. Terus kalau ada teman yang pingsan biasanya tuh mereka langsung sigap bawa tandu, terus kemudian tahu pertolongan bagaimana buat teman-teman yang lagi pingsan tersebut, atau kalau misalnya lagi ada aktivitas sekolah mereka yang paling depan nolongin teman-teman kita. Kayaknya seru juga, cuman karena aku takut darah gitu ya. Waktu itu aku takut. Sampai sekarang ya? Ada satu kejadian yang membuat aku tuh jadi nggak lagi takut itu gitu. Oke. Nanti mungkin kalau mau dikulik aku bisa ceritain kejadian itu apa. Nah, jadi karena aku takut darah, jadi kayaknya ikutan nggak ya. Tapi karena kita berteman akrab sama beberapa teman-teman yang juga seangkatan yang PMR, jadi kadang ngelihat mereka tuh kayak iri gitu loh. Kayaknya seru juga ya punya aktivitas kayak gitu. Ya gitu sih. Jadi SMP SMA aku praktis belajar aja, flat banget ya. Kutu buku banget ya. Kutu buku banget. Populer gak? Nggak populer sih ya, tapi kalau mau nyontek boleh lah sama aku gitu. Nyontek apa ada syarat tertentunya gitu waktu itu? Syarat tertentunya adalah dia harus ngajarin saya main volley, dia harus ajarin saya main basket gitu. Oh, ada timbal Harus kayak gitu ya. Bukan. Iya, karena aku nggak bisa main itu semua gitu kan. Jadi nggak atletis banget waktu itu ya. Bahkan kalau orang-orang kan, kalau mau nyontek sama gue, lu pasti beliin gue mie ayam atau nasi goreng gitu. Berarti kalau kakak sendiri tuh enggak gitu ya? Karena saya tahu ya, teman-teman yang bergaul sama saya itu lettingannya kayaknya memang susah untuk jajan juga sama kayak saya gitu. Jadi saya nggak tega untuk meras mereka gitu. Itu kan pemerasan kan? Bener merasan kan? Kalau misalkan nyontek dong gitu. Nih, timbal balik itu namanya. Itu simbiosis mutualisme itu ya. Iya. Kalau orang kepepet kan biasanya ayolah, beliin mie ayam deh. Iya. Saya nggak tega, saya biasanya dia kayaknya jago basket nih, jadi bisa nggak ajalin saya dribble misalnya gitu. Oke. Terus kalau misalkan sekarang jadi PMI, tertarik jadi PMI-nya tuh karena apa? Coba. Jadi nih motivasinya dari kampus waktu itu, mulai di kampus itu mulai aktif berorganisasi gitu lah ya. Karena background saya pertanian, jadi fokus sama advokasi petani dan yang lain-lain gitu. Sampai pada titik waktu di kampus itu ekstrimnya adalah karena aku membantu beberapa teman-teman petani untuk menjaga lahan mereka agar tidak diakuisisi sama pihak-pihak tak bertanggung jawab. Waktu itu tuh sempat chaos gitu ya. Sempat bentrok. Nah, saat bentrok itu aku ngerasa gini, ini ada yang salah dengan sisi kemanusiaan kita gitu. Kita kok dengan sangat gampang melukai sesama manusia hanya karena kita mau mendapatkan materi dari orang tersebut gitu ya.
akhirnya mulai dari saat itu mulai punya interest sama isu-isu kemanusiaan, mulai ngikutin tuh isu-isu konflik gitu-gitu ya, mulai tertarik sama isu-isu konflik. Setelah selesai kuliah, aku kerja pada umumnya, habis itu kok ngerasa kayak ada yang kosong gitu ya, karena aku kuliah 7 tahun teman-teman, saking menikmati periode kampusku itu 7 tahun, karena gini, prinsipku kalau masuk kampus itu susah, kenapa harus keluar gampang gitu ya. Gak bercanda. Sekali itu. Tapi bukan jadi mahasiswa abadi kan Kak? Enggak, buktinya lulus lah. Buktinya lulus gitu. Lulus di saat yang tepat gitu ya. Karena kan periode yang dibatasi 7 tahun. Nah, saat mulai bekerja itu mulai ngerasa ada yang kosong gitu. Kok kayak ada yang kosong gitu ya. Akhirnya mulai berkomunitas. Nah, kebetulan beberapa komunitas yang aku ikuti itu punya respon terhadap kebencanaan. Jadi respon-respon kebencanaan. Sampai pada titik waktu itu ada gempa Lombok. Waktu itu udah mulai aktif di komunitas tadi. Ada gempa Lombok, terus kami ini dalam hati, ini kan amatir semua ya. Ini yang nggak pernah ikut PMR, waktu kuliah nggak pernah ikut waktu ke sekolah KSR nggak pernah ikut. Terus ini kayaknya harus ada yang ditolong gitu. Ini saudara-saudara kita kena gempa 6,2 skala Richter kok diem-diem aja gitu ya. Akhirnya ya udahlah, kita mutusin untuk berangkat waktu itu dengan modal nekat tuh. Modal pengetahuan seadanya lah. Akhirnya melakukan respon di Lombok. Alhamdulillah respon teman-teman yang lain, circle kita tuh bagus banget gitu ya. Dukungannya banyak. Habis itu nggak lama dari situ ada tsunami dan likuifaksi di Palu. Ini momen dimana aku akhirnya nggak takut lagi dengan darah. Jadi waktu di Lombok itu aku bantu, karena di Lombok kan nggak terlalu ekstrim gitu ya, rubuh-rubuh, tapi korbannya nggak terlalu ekstrim. Saat saat tsunami Palu, aku tuh datang H+4 setelah kejadian. Kondisi masih mati lampu, masih banyak mayat yang perlu dievakuasi. Ikut dalam evakuasi mayat. Nah di situlah jadi awalnya takut, lama-lama terbiasa gitu. Jadi kita bilang ke tim kita nih, ini kita nih jenazah hunters gitu ya. tim jenazah hunters gitu ya, karena kondisinya masih itu. Nah mulai dari situ aku jadi nggak takut darah. Nah mulai dia punya banyak aktivitas respon kemanusiaan gitu ya, respon kayak aktivitas banjir, terus tsunami di Banten, kayak gitu. Sampai pada titik terus ditawari untuk jadi pengurus di PMI DKI Jakarta. Rasanya waktu itu tuh kami hanya bergerak bareng dengan teman-teman PMI di respon-respon tersebut, di Lombok, di Palu dan yang lain-lain itu terlibat bareng. Tapi kemudian ditawari untuk jadi pengurus di PMI. Itu jadi sesuatu yang oke, ini kayaknya challenging gitu ya. Kenapa challenging? Karena gerakan ini adalah gerakan internasional. Iya nggak sih? Lingkupnya internasional. Lingkupnya luas banget. Jadi aku akan punya jejaring tingkat internasional yang kemudian kita bisa saling belajar, saling bertukar pengetahuan, dan harapannya bisa dibawa ke Indonesia. Karena Indonesia ini keren banget dari sisi resiko bencananya. Mau resiko bencana apapun ada di Indonesia, ya nggak sih? Nah, habis itu, selain itu, Palang Merah juga jadi gerakan paling tua. Bukan paling tua sih, seumuran dengan usia Republik ini. Iya, betul. Bener gak sih? Bener. Beberapa saat setelah Indonesia merdeka, Soekarno langsung bilang kayaknya seru nih kalau kita bikin gerakan Palang Merah. Bahkan usianya setua Republik ini gitu ya. Jadi aku ngerasa kayaknya banyak pembelajaran yang seru yang bisa kita kerjain bareng di sini. Akhirnya ya udahlah, bismillah lah. Aku terima challenge-nya buat setidaknya insya Allah 5 tahun ke depan ngurusin relawan dan PMR dan relawan dan keanggotaan di PMI DKI Jakarta gitu. Enggak, tadi kan kakak bilang bergabung pada saat kakak di komunitas. Tapi kakak nggak menyebutkan tahun berapa kakak bergabung. Oke, aku kalau di kampus itu mulai, jadi dulu tuh sebutannya bukan buat para aktivis yang punya kegiatan, disebutnya bukan komunitas dulu waktu di kampus. Tapi misalnya ikut BEM, ikut organisasi dan lain-lain. Itu mulai dari 2000, aku masuk 2006 di kampus. 2007 itu udah mulai aktif sampai 2012. 2012 selesai, 2013 ikutan lagi komunitas sampai sekarang. Wah,
Udah lama juga ya, panjang gitu. Enggak lah, baru dikit lah. Wes, Baru mau dikit. tinggi lagi. Enggak, Tinggi karena apa nih? Tinggi apa nih? enggak. Oh, udah siap-siap untuk aku jatuhin ya? Sakit dong, segini dong. Oke. Tapi kalau menurut kakak berarti kakak ini relawan berarti awalnya kan sebelum gabung ke PMI relawan itu karena mau ngebantu. Iya. Terus karena tema kita kan pas nih kak, Yap. ya kan? Yap. Menurut kakak relawan milenial di masa pandemi ini kayak gimana? Iya. Sebenarnya seneng banget diksi relawan itu yang membuat booming dan membuat hype gitu ya. Kayak sekarang itu adalah anak-anak millennials. Coba cek kakak-kakak kelasnya sebelum-sebelumnya. Misalnya angkatan saya 2006 di kampus, itu belum kenal diksi relawan gitu ya. Jadi kalau kalian aktif di aktivitas sosial disebut aktivis, bukan relawan. Jadi dulu tuh kalau ikut LSM aktivis. Kalau sekarang kan ikut di LSM atau di NGO kayak kita di Palang Merah Indonesia disebutnya relawan. Dulu disebutnya aktivis. Siapa yang kemudian menggaungkan diksi relawan ini jadi keren? Ya anak-anak milenial gitu. Seingatku baru 2010 kita kenal dengan diksi relawan gitu. Sukarelawan, ikut terlibat tanpa kemudian dapat menanyakan saya akan dapat apa, tapi karena saya tahu saya harus melakukan apa gitu. Nah, menurutku aku bersyukur banget dengan teman-teman millennials yang kemudian membuat diksi relawan itu keluar sehingga orang tahu ada ruang atau ada sebutan buat aktivitas mereka ketika mereka terlibat dalam aktivitas-aktivitas kebaikan tanpa menanyakan apa yang bisa kalian berikan kalau saya melakukan ini. Kenapa itu? Karena jauh sebelumnya para pendahulu kita itu berjuang memerdekakan republik ini juga dengan semangat kerelawanan. Coba misalnya kayak Bung Hatta, dia sudah enak kuliah di Belanda, kemudian dia memilih pulang ke Indonesia yang kalau dibandingkan dengan kondisi Belanda kan jauh banget. Jauh betul. Dan dia datang ke sini untuk berjuang. Dan ketika berjuang, konsekuensi logisnya apa? Ditangkap, dibuang. Betul. Tapi dia nggak tanya ke teman-teman yang lain. Misal tanya ke Soekarno, kalau saya ikut berjuang sama kamu, kira-kira saya akan dapat apa? Kan enggak. Iya. Semuanya berbasiskan kerelawanan. Mereka iuran harta, iuran nyawa, bahkan kadang-kadang iuran tenaga dan segala macam tanpa menanyakan kalau Indonesia merdeka saya akan dapat apa. Ini semangat kerelawanan banget. Dan hari ini kita tahu, oh ternyata kerelawanan itu dekat dengan aktivitas kita. Dan kita tahu bahwa oh iya ya, ada budaya baik yang kemudian dibawa oleh para pendahulu kita. Misalnya gotong royong. Kalau orang ikut gotong royong disebut relawan atau enggak? Iya. Harusnya iya kan? Tapi kita nggak kenal sebutan itu buat mereka yang gotong royong kan sebelum ini kan? Iya betul. Nah, masih kosong. iya, millennials lah yang punya peran untuk membawa itu. Dan kalau kita kaitkan dengan relawan millennials di masa pandemi, maka kesukarelawanan dengan millennials atau pemuda itu dekat. Iya tadi ya, kenapa itu? Dan di masa pandemi gimana? Jadi gini, ketika di masa pandemi, satu-satunya aktivitas yang bisa kita lakukan apa? Yang menolong orang gitu, orang yang susah. Himbauan di awal itu kan di rumah aja. Oh iya. Iya nggak sih? Betul. Awalnya kita nggak boleh ngapa-ngapain, dia tuh tetap di rumah aja. Benar. Bayangkan aktivitas apa yang paling mungkin dilakukan ketika kita di rumah aja? Bangun tidur, makan, mandi mungkin. Mandi, kerjaan tugas. Ada lagi. Bersosmed ria. Iya betul. Betul. Itu malah yang kita Bangun lupain. pagi kita buka gawai, mau tidur buka gawai, sampai Netflix itu semua film habis, YouTube itu bosen gitu. Kayaknya kakak berpengalaman ya? Jangan-jangan selama ini kayak gitu. Iya. Jadi iya kan, sampai akhirnya sudah ada apa namanya? Sampai akhirnya ada di rumah aja dan segala macam kan, kita belum tahu tuh aktivitas apa yang bisa kita lakukan untuk membantu orang lain. Akhirnya millennials lah yang kemudian paling dulu bisa membantu orang lain di sekitarnya dengan apa? Dengan menggerakkan sosial medianya mereka menggerakkan donasi, mereka menggerakkan yang lain-lain dan segala macam. Akhirnya
yang generasi-generasi sebelum millennials ini yang tadinya tertatih-tatih berusaha untuk menyesuaikan dengan kondisi, millennials gampang banget. Kenapa? Karena semua aktivitasnya sekarang by online, by gadget. Dan millennials itu udah mulai dari lahir kayaknya gitu ya, udah langsung buka akun Instagram. Iya. Ada nggak sih sekarang orang tua muda kita yang baru lahir anaknya langsung bikinin akun Instagram? Iya kan? Nah, mereka itu sudah terbiasa dari sejak lahir. Jadi, menurutku peran paling penting hari ini yang dimainkan di kala pandemi untuk membantu sesama itu diperankan oleh millennials. Cek semua agenda-agenda campaign di sosial media yang untuk membantu orang lain itu dimulai dari anak-anak muda. Bahkan situs kawal COVID-19 itu diciptain oleh anak-anak muda. Di saat pemerintah belum bisa menyediakan informasi yang komprehensif tentang pandemi, ada anak-anak muda yang bikin website kawal COVID. Dan itu berbasis sukarela. Dan diinisiasi oleh anak muda. Banyak banget aktivitas-aktivitas penggalangan dana di luar sana yang diinisiasi sama komunitas yang isinya anak-anak muda. Di saat orang tua masih nganggapnya, oh sumbangan itu harus pakai proposal, anak-anak muda udah bilang, kita cuma bisa pakai kitabisa.com, bisa pakai yang lain, bisa pakai platform crowdfunding, bisa pakai online, bisa pakai Instagram kita, bisa di-endorse sama selebgram dan yang lain-lain. Nggak harus pakai itu, nggak harus bertatap muka, tapi uangnya ada. Dan bisa membantu orang lain. Jadi peranannya keren banget menurutku. Kak, mengenai milenial lagi nih. Oke. Seperti apa karakter milenial, relawan milenial di masa pandemi seperti ini, Kak? Karakter relawan milenial menurutku yang paling keren banget adalah adaptif. Adaptif. Iya. Di saat kita semua kaget dengan kondisi pandemi yang merubah culture hidup kita, yang tadinya bangun pagi ke kantor, pulang sore nongkrong, terus akhir pekan jalan-jalan, nge-travel gitu ya, share foto-foto bagus di Instagram, atau kalau udah mulai bosan datang ke konser dan yang lain, tiba-tiba itu semua nggak boleh. Tapi millennials itu adaptif gitu ya. Adaptif, buktinya apa? Mereka udah bisa bikin online konser. Iya, betul. Iya nggak sih? Betul. Dan via Zoom, via platform lainnya. Terus selain online konser, mereka juga bikin tiketnya itu untuk penggalangan donasi. Iya nggak sih? Di awal-awal itu millennials banget. Dan menurutku kalau millennials nggak punya daya adaptif, nggak akan tuh muncul ide-ide kayak gitu tuh. Nggak akan secepat itu tuh. Makanya menurutku karakter yang paling banget berkesan menurutku ketika pandemi hari ini adalah teman-teman millennials ini sangat adaptif dengan kondisi yang berubahnya cepat. Yang kedua, mereka tuh inovatif dan kreatif. Kenapa dia inovatif dan kreatif? Karena semua aktivitas yang kita kerjakan di masa pandemi itu bisa jadi belum pernah ada sebelumnya. Iya, betul. Iya nggak sih? Betul. Belum pernah ada sebelumnya. Kita belum kebayang untuk melakukan itu. Kalaupun udah ada, paling dilakukan segelintir orang dan segala macam gitu-gitu. Tapi ketika masa pandemi, semua yang dikerjakan oleh segmented person ini kemudian dibikin untuk bersama-sama karena harus based on online, dan yang pegang itu adalah millennials gitu-gitu ya. Jadi menurutku dan butuh kreativitas buat itu. Butuh inovasi dan butuh kreativitas. Kalau orang yang nggak punya inovasi dan nggak punya kreativitas, dia akan hanya sekedar mengeluh. Iya, betul. Tapi millennials do action kan. Yes. Terus ngomongin soal milenial dan relawan. Ya. Bagaimana kalau misalkan ada masyarakat yang berminat menjadi relawan, prosedurnya bagaimana? Ini untuk di PMI atau buat di semua siapapun yang mau jadi relawan dimanapun? Dimanapun. Ya. Gimana prosedurnya? Sebenarnya harus kita pahami adalah kira-kira apa kemampuan kita. Itu yang pertama ya. Pertama. Yang kedua adalah apa keresahan kita. Pasti setiap kita punya keresahan kan. Betul. Misalnya Azhar kenapa ikut di PMR misalnya? Karena Azhar punya keresahan yang kemudian ketika Azhar ikut PMR kayaknya keresahan ini akan terjawab. Iya nggak sih? Misalnya aku kenapa ikut di gerakan-gerakan kemanusiaan? Karena aku punya concern, punya keresahan di wilayah kemanusiaan. Yang kedua adalah kita harus tahu kebiasaan kita apa. Kayak teman-teman ini punya kebiasaan public speaking misalnya, maka dengan keresahan ikut di Palang Merah, maka teman-teman akan menyuarakan tentang isu-isu kemanusiaan lewat acara-acara seperti ini.
lewat kebisaannya teman-teman. Jadi jangan memulai sesuatu yang di luar dari apa yang kemudian kita bisa. Jadi harus tahu dulu keresahannya, harus kemudian tahu apa yang mungkin kita bisa, dan cari kira-kira circle terdekat kita, apa sih wadahnya yang bisa menampung kita. Kalau ada PMI, PMI. Kalau ada komunitas-komunitas lain ya nggak apa-apa, ada komunitas-komunitas lain. Asal dipastikan memang komunitas-komunitas tersebut tujuannya sama, bisa menjawab keresahan kita dan melakukan aktivitas baik yang tidak melanggar hukum. Jadi itu yang bisa dilakukan. Dan saya pikir hari ini banyak banget lembaga kemanusiaan yang juga menawarkan kita wadah untuk melakukan hal-hal baik. Tapi yang perlu diingat tadi, tahu keresahannya apa, sehingga nanti ketika masuk nggak baper karena kok nggak menjawab keresahan gue ya gitu. Dan yang kedua, tahu kemampuannya apa, sehingga ketika masuk kita bisa kontribusi secara maksimal gitu. Intinya sih jangan baper sobat PMI gitu. Oh ya betul. Jadi anak muda itu berperan, bukan baperan. Oke, benar, itu sindiran yang sangat itu benar. Soalnya milenial sekarang kalau nggak baperan ya gimana gitu. Ya, notes-nya harus berperan, bukan sekedar baperan. Oke, Kak, kalau jumlah relawan di PMI DKI itu ada berapa, Kak? Perkiraan aja. Perkiraan ya. Kemarin habis ngobrol sama teman-teman itu perkiraan sekitar 2.000 yang aktif. Wow. Banyak banget ya. Wow. Dan yang terdaftar bahkan lebih banyak lagi. Ini yang aktif loh ya. Ini yang aktif loh ya. Yang aktif itu artinya mereka melakukan sesuatu, berkontribusi untuk gerakan kepalang merahan secara rutin gitu ya. Tapi kalau kita masukin lagi sama misalnya mereka yang berdonor darah, karena kan itu sukarelawan juga, dia kan doing something juga, itu jumlahnya akan jauh lebih banyak lagi. Jadi seperti dugaan saya sebelum masuk ke gerakan Palang Merah, bahwa gerakan ini sudah cukup berumur dan cukup matang, artinya kayaknya akan banyak orang yang kemudian terlibat dalam satu circle, dan ketika masuk ya terbukti banyak banget relawannya. Jadi saya ngerasa ngebayangin akan ada ribuan pembelajaran yang bisa saya serap dari para relawan tadi gitu sih. Oke, nih Kak, karena kita kan lagi live di YouTube juga. Ada beberapa yang nanya nih. Boleh, seneng banget. Katanya dari Muhammad Rado, Kak Angger mau nanya dong, apa sih yang membuat Kakak berani melawan rasa takut dikala menjadi aktivis atau relawan? Oke, melawan rasa takut ya. Sebenarnya saya harus jujur pertama bahwa saya bukan orang yang berani. Rasa takut itu pasti ada. Tapi karena apa? Karena manusia kan. Manusia itu dibekali oleh rasa takut. Rasa takut itu adalah insting gitu. Insting untuk menyelamatkan diri. Kalau nggak ada rasa takutnya, ada api kita pegang aja. Kita akan berbahaya. Jadi rasa takut itu harus disyukuri sebelumnya. Betul banget. Iya, karena itu insting, Bu. Iya. Insting yang kemudian bisa menyelamatkan diri kita. Kalau kita nggak ada rasa takut, kita nyebrang itu tanpa hati-hati, dan itu bisa membahayakan kita. Nah, yang kedua, saya lebih cenderung bukan melawan, tapi memanage rasa takut. Jadi, gimana cara memanage rasa takutnya? Ya, kita sadar tentang apa yang kemudian jadi resiko. Kita harus punya hitungan resikonya. Misalnya gini, ketika saya masuk atau gini deh, di masa pandemi, ketika saya masuk jadi sukarelawan, terjun langsung keluar dari rumah gitu ya, walaupun ini bukan untuk dicontoh, keluar dari rumah, maka resiko terbesarnya ketika pandemi apa? Tertular, betul kan? Tertular. Dan saya tahu resikonya itu. Dan apa yang terjadi teman-teman? Saya tertular. Agustus lalu saya positif COVID. Tapi apakah itu membuat saya takut? Iya, tapi saya tahu dari awal resikonya. Tapi teman-teman jangan niru ini gitu ya. Karena saya punya keresahan dan keresahan saya itu kemudian harus saya jawab dengan aktivitas langsung. Ketika saya cerita saja, ketika di awal pandemi Petamburan itu tingkat COVID-nya paling tinggi, gak ada yang berani masuk ke sana. Orang di sana menunggu apa yang kemudian bisa mereka lakukan. Saya dan beberapa teman memutuskan, oke, kita maju ke sana, tapi dengan syarat adalah kita harus taat protokol COVID. Karena kalau enggak itu potensi tertularnya tinggi banget. Tinggi, Kak. Betul. Akhirnya apa?
karena saya tahu potensi saya akan tertular, maka saya sudah prepare sebelumnya. Dan ketika tertular, oke, berarti saya harus melakukan plan A, plan B, plan C, saya harus melakukan A, B, C, D, E, F, G. Jadi karena saya tahu ukuran yang saya lakukan ketika saya mendapatkan resiko yang saya bayangkan, maka saya akan jauh lebih tenang. Jadi akan bisa memanage rasa takut. Gini, ketakutan itu karena kita nggak tahu. Misalnya gini, kenapa anak kecil takut ketika gelap? Karena nggak ada lampu. Karena dia nggak bisa ngelihat sekitarnya, dia nggak bisa dapat input terhadap informasi apa yang dia harus lakukan. Tapi kalau kita tahu apa yang harus kita lakukan, kita akan jauh lebih berani. Gitu ya. Jadi kan gini ya, ada yang bilang, jumlah pandemi kita nih jangan ditaik-taikin, nanti orang takut gitu. Salah, justru menurutku harus dikasih tahu sebenarnya agar orang tahu cara menanggulangi dirinya kayak gimana. Jadi agar tumbuh keberanian, kita harus jujur apa yang harus kita lakukan gitu. Banyak juga ya itunya ya. Wow, sampai bingung. Tapi nih karena kakak banyak banget ngasih tahu infonya, makin banyak juga pertanyaan. Oke, senang tapi ya. Iya. Terus ada yang nanya, langkah pertama Kak Angger buat relawan PMI DKI Jakarta apa nih dari Arianto? Wow, langkah pertama yang akan aku lakukan ya. Yep. Aku ngerasa kita relawan Palang Merah ini keren banget. Keren banget. Tapi kita butuh inovasi untuk mengelola gerakan kita. Kita harus banyak belajar dengan gerakan-gerakan yang jauh lebih mudah di sekitar kita, tapi mereka kayaknya jauh lebih efektif dan efisien dalam mengelola gerakannya. Jadi hal pertama yang kemudian aku coba lakukan adalah mencoba benchmarking dengan pihak luar dan pihak dari internal di PMI yang pengelolaan relawannya keren, sehingga harapannya itu bisa kita adopsi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus juga melakukan kalau bahasa milenial sekarang adalah kalibrasi. Kita harus coba mengkalibrasi kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Kalau pakai Google Maps, kira-kira kita harus check in location kita sekarang ada di mana. Kan kalau dalam mengelola relawan kita tahu tujuan kita mau kemana. Tapi sepanjang jalan kadang kita nggak tahu kita ada di mana. Seringkali orang tersesat itu bukan karena nggak tahu mau kemana, tapi nggak tahu ada di mana. Oke. Nah, untuk tahu ada di mana kita harus check in kan, location kita ada di mana gitu kan. Nah, location itu yang penting, kita harus nge-review diri kita, harus mengkalibrasi diri kita harus tahu posisi kita di mana sih, sehingga ketika ada pembelajaran di luar kita bisa tahu, oh ini yang bagus, ini yang enggak, ini yang bagus, ini yang enggak. Jadi dipilah-pilah gitu. Dipilah. Okay. Kenapa? Karena kalau soal aktivitas teman-teman relawan di Palang Merah tuh keren-keren banget, serius keren-keren banget. Cuma kita kayaknya butuh inovasi yang jauh lebih keren, yang millennials banget gitu ya, yang ketika nanti harapanku ketika kalian mau daftar di PMI cukup pakai apps yang kemudian ada bisa di-download atau via apa yang kemudian itu gadgetable banget gitu ya. Ketika mau sharing apapun itu bisa ada di gadget kalian, mau berbuat apapun itu visible untuk dilakukan lewat gadget dan segala macam. Informasinya cepat dan yang lain-lain. Itu yang lagi aku bayangin, karena kalau dari varian gerakan ini keren banget. Dan yang ketiga, aku pengen banget membawa gerakan ini berkolaborasi dengan banyak banget gerakan di luar sana. Kenapa? Karena kalau kita millennials, kita tuh nggak egosentris gitu. Kita nggak ngerasa paling jago sendiri. Iya nggak sih? Iya, betul. Kalau bisa kolaborasi sama yang lain untuk dapat hal yang jauh lebih keren, why not? Iya nggak sih? Toh sama. Kita tuh tidak sedang berkompetisi dalam kebaikan. Justru kita harus saling tolong-menolong dalam kebaikan. Tolong-menolong itu apa, Pak? Itu kontennya adalah kolaborasi. Aku pengen banget bawa gerakan ini kolaborasi dengan banyak gerakan keren di luar sana agar kita bisa mempunyai impact yang lebih keren juga. Gitu. Yang positif gitu ya. Positif. Kaum milenial gitu ya. Positif, yang positif. Apa ada lagi komentar di YouTube-nya? Wow. Oh iya, aku minum ya? Oke. Silakan. Lanjut. Tentang vaksin yang tadi kita bicarain, Zan. Oh iya. Kebetulan ada narasumbernya langsung, gimana? Oke, gimana? Gimana? Yang katanya udah ada di Indonesia. Iya, kalau vaksin yang udah ada di Indonesia itu kan buat kalangan terbatas ya. Kalau aku nggak salah informasi, itu untuk tenaga medis
dan tenaga keamanan yang terlibat di dalam COVID. Karena kan baru 1,2 juta. Iya betul. Masyarakat Indonesia ada berapa juta? Ratusan gitu kan, udah kayak iklan kan. Iklan semua. Ratusan gitu kan. Nah, jadi masih panjang banget gitu ya. Masih panjang banget. Jadi akan apa ya? Akan masih panjang lah prosesnya. Vaksin yang datang itu memang untuk kalangan terbatas agar mereka bisa jadi garda terakhir dalam penanganan COVID. Garda terdepannya siapa? Kita. Dan tahu nggak sih, sejak dari awal kita sudah menemukan vaksin. Kok? Kenapa gitu? Ya. Kenapa gitu? Vaksinnya namanya masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Betul. Itu vaksin buat kita sekarang. Betul. Tapi masyarakat itu lupa kan mengenai vaksin tersebut. Iya, karena yang dianggap vaksin itu adalah obat gitu ya. Disuntikan ke dalam tubuh. Padahal yang di luar tubuh itu ada. Ini vaksin loh, ini penyelamat buat kita loh. Ini nih senjata, ini nih tameng buat kita. Jadi Hal terkecil ya kayak ini ya. hal terkecil. Jadi kadang kita suka fokus sama hal yang besar, hal yang kayaknya agak lama, tapi lupa dengan hal-hal yang kecil. Padahal hal yang kecil ini menyelamatkan kita, mengurangi resiko hingga 80% kalau nggak salah terhadap paparan COVID-19. Kan keren banget kan? Betul. Gitu. Jadi gitu Sobat Pemi. Vaksin itu nggak cuma sebuah obat gitu ya, kayak ini juga vaksin. Iya, menurut saya ya, ini adalah vaksin buat kita gitu. Jadi kemanapun Sobat Pemi berada, kemanapun Sobat Pemi berpergian, selalu memakai masker. Jadi Jangan lupa jaga jarak, kayak kita nih kan jaga jarak nih ya, dan cuci tangan pakai sabun. Itu harus selalu. Harus selalu wajib banget, wajib Jadi banget. kita nggak bisa bergantung terus kan sama pemerintah untuk ngasih obat vaksinnya apa gimana? Betul. Dari diri kita sendiri juga, Betul. Millennials banget kan. Jangan tanya apa yang orang lain bisa lakukan untuk saya, tapi tanya apa yang bisa saya lakukan untuk saya dan orang lain. Betul banget. Itu millennials banget kan? Oke, Kak, selama pandemi ini kegiatan relawan di PMI itu apa saja yang sudah dilakukan? Banyak banget. Mereka ini kadang saya ngerasa ya Allah ini keren banget ya. Mereka spraying di banyak tempat, mulai dari Maret sampai sekarang mereka masih tetap spraying. Yang kedua, mereka tetap standby untuk pelayanan kesehatan, misalnya pelayanan ambulan. Kita kan kemarin sempat ada beberapa demonstrasi besar dan ada beberapa bentrok yang kemudian ada mereka yang luka-luka, bukan hanya dari pihak demonstran tapi dari pihak kepolisian juga, dari pihak keamanan. Di sini jadi posko penanganan, banyak banget teman-teman relawan yang kemudian datang hingga malam menangani pasien-pasien yang terluka. Itu tuh membuat saya, ya Allah, ini di saat pandemi loh. Ini di saat pandemi, di saat orang lain di saat yang lain memilih untuk di rumah aja, teman-teman relawan ini tahu resikonya terpapar, tapi mereka keluar dan kemudian mau menolong orang lain gitu. Yang ketiga, mereka juga setia untuk bawain sembako. Beberapa kali nih di beberapa wilayah mereka bawain sembako buat masyarakat yang tidak mampu di saat-saat pandemi, karena kita tahu ekonomi masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia ini lagi turun gitu. Mereka tahu saudara-saudaranya lagi membutuhkan makanan, mereka datang ke rumahnya, menyalurkan langsung dan diterima oleh, itu membuat saya ngerasa ya keren banget. Apalagi ini sekarang nih kalau khusus Jakarta kita lagi siap-siap buat banjir kan. Iya, betul. Lagi mau musim penghujan, ini mau banjir. Nah, teman-teman juga prepare di situ. Bukan hanya mereka lagi, bayangin ya, mereka lagi spraying, lagi nyiapin semua bahan pelayanan. Di satu sisi mereka juga masih siap-siap untuk bencana lain yang kemudian akan datang. Itu yang kemudian dilakukan sama teman-teman relawan PMI. Berarti sudah ada kesiapsiagaan gitu ya, Betul, untuk betul. menanggulangi bencana. Betul. Kedepannya yang kita nggak Betul. tahu itu seperti apa. Betul. Oke. Ada lagi. Oh, ini agak nyambung ke yang di waktu kakak masih jadi aktivis atau Oh, relawan. oke. Kak Angger pernah nggak sih dilarang orang tua ketika ingin melakukan tugas menjadi aktivis ataupun relawan, dan pernah nggak sih dicela oleh orang-orang terdekat? Pernah lah. Pasti. Itu pasti. Karena pilihan kita ini pilihan yang asing. Coba cek. Kamu masih sekolah atau kuliah? Harusnya kuliah tapi enggak. Oh, harusnya kuliah atau enggak? Tapi dulu di sekolah PMR kan? Iya. Berapa banyak dari teman-temanmu satu sekolah yang ikut anggota PMR? Aduh, sedikit banget. Minoritas kan? Yes. Hitung jari sih, Kak. Iya, Jari. kita nih minoritas.
Kalau sudah minoritas pasti ada pertanyaan. Pasti tuh. Setidaknya dari orang tua, ngapain sih ngelakuin aktivitas kayak gini? Iya, pasti. Kok ngapain sih? Betul. Emang ada gunanya? Emang ada gunanya? Emang nggak cukup belajar aja? Iya, ngapain? Mau ngapain sih harus bantu orang? Emang kamu sendiri udah selesai? Emang kamu sendiri udah ngerasa mampu banget? Emang kamu sendiri udah cukup banyak uang mau bantuin orang lain? Gitu. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sering ya. Bahkan pilihanku untuk menjadi freelancers dan kemudian tekun melakukan aktivitas-aktivitas kemanusiaan kayak sekarang ada di PMI gitu ya. Ini kan pertanyaan juga di saat teman-temanku yang lain lagi sibuk untuk bikin startup misalnya gitu ya. Lagi sibuk juga mau naik jabatan di beberapa perusahaannya. Aku kemudian masih melakukan aktivitas-aktivitas kemanusiaan. Pasti itu ada pertanyaan dari mertua setidaknya karena aku sudah menikah dan orang tua. Mertua gini, ini anakku akan baik-baik aja nggak ya sama nih orang gitu ya. Dari orang tua, ya Allah ini masa depan anakku ini akan baik-baik aja nggak ya gitu. Karena pilihan ini bukan pilihan yang familiar dipilih oleh banyak orang. Kalau mau jadi PNS itu akan oke. Kayaknya bagus ya. Di pandangan orang tua tuh pasti PNS Pasti paling bagus. Bagus ya gitu ya. Tapi kalau mau jadi relawan, apa? Relawan. Jadi pasti akan ada pertanyaan. Tapi percayalah teman-teman, gini, saya selalu bilang bahwa yang namanya pejuang itu dikit. Betul. Aktivitas kita ini hari ini sebagai seorang relawan adalah aktivitas yang mengikuti aktivitas-aktivitas kolosal para pendahulu kita, yaitu apa? Berjuang, menolong orang lain. Pasti dikit dan pasti dipertanyakan. Soekarno saat dibuang pasti dipertanyakan sama keluarganya, ngapain sih masih berjuang? Kita nih konsekuensi logisnya harus dibuang. Pasti dapat pertanyaan kayak gitu. Para nabi, para rasul juga dapat pertanyaan, ngapain sih harus ngebebasin orang, umat manusia? Kalau kita diem aja kan kita nggak harus dicaci maki, nggak harus dibunuh dan lain-lain. Tapi kenapa itu kemudian jadi pilihan kita? Karena kita sadar bahwa ada panggilan dalam diri kita yang tadi saya bilang keresahan, dan kita mau menjawab keresahan itu. Jadi saya bilang bahwa apa yang kita lakukan hari ini berdasarkan anugerah. Tahu nggak kenapa anugerah? Kenapa tuh, Kak? Karena nggak semua orang merasakan apa yang kita rasakan, nggak semua orang berani melakukan apa yang kita lakukan. Betul. Kadang udah ada yang mau berani tapi malah digituin sama orang tua sendiri. Jadi, kan ngedon. Iya. Dan gimana sih jawab orang tua agar orang tua percaya? Gimana? Berikan mereka ketenangan dengan perbuatan yang kita lakukan ternyata bisa membawa hal baik buat kita dan bisa membawa hal baik buat mereka. Lagi-lagi tadi ketakutan itu karena orang nggak tahu tentang hal tersebut. Kalau orang tahu, otomatis orang akan bisa mengukur dan akan lebih tenang. Jadi yang kalian harus berikan ke orang tua kalian adalah informasi yang benar tentang apa yang sedang kalian lakukan dan pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian lakukan dengan cara memberitahukan hasil baiknya apa dan kemudian itu juga berdampak baik buat kalian. Dengan begitu orang tua akan lebih percaya. Misalnya kalau ikut PMR, kalian kasih fotonya ketika kalian menolong orang lain. Maka mana ada sih orang tua yang kemudian gak seneng anaknya sedang menolong orang lain? Benar. Pertama kali ikut gitu juga saya kayak gitu. Iya kan? Langsung Terus, dulu. Ketika di depan orang tua, sampaikan tata krama yang baik. Karena kemanusiaan itu pada dasarnya respect pada manusia lain. Ketika kita bisa berinteraksi dengan baik dengan orang tua kita dan punya perubahan sikap yang positif, maka orang tua kita akan senang juga kok. Dan kita bilang, "Mah, Pa, saya berubah seperti ini karena saya sering banget belajar dari aktivitas baik saya yang namanya PMR." Maka orang tua kayaknya akan bangga dengan itu. Harapan kakak nih untuk relawan sedunia. Wow, untuk Apa relawan sih? sedunia ya. Oke, Se-Indonesia. Kecilin dikit. Untuk anak-anak muda juga kali ya. Yes. Gini, teman-teman muda sekalian, masalah itu nggak akan selesai kalau kalian hanya sekedar urun angan. Masalah itu nggak akan selesai kalau masalah hanya akan diliatin. Pilihannya dua, urun angan atau turun tangan. Kalau kalian mau menyelesaikan masalah, coba deh trial untuk jadi sukarelawan, untuk jadi relawan. Karena dengan begitu, kalian tahu apa yang kalian bisa lakukan, apa yang kalian bisa berikan,
untuk punya dampak baik kepada orang lain dan untuk sekitar. Karena kerelawanan itu memungkinkan kalian untuk punya dampak yang jauh lebih keren buat sekitar, buat orang lain. Nah, harapanku adalah semakin banyak orang yang mau untuk turun tangan dan terlibat dalam aktivitas-aktivitas kerelawanan dimanapun dia berada, di komunitas apapun. Jangan berhenti. Kenapa? Karena nggak akan selesai ketika ada problem yang kemudian menjadi keresahan kita diselesain sendiri-sendiri gitu. Kan paling enak kalau belajar itu kerja kelompok ketimbang kerja sendiri kan. Iya. Karena kalau kelompok itu bisa cepat selesai gitu. Tapi Kak, kalau sekarang itu yang namanya kerja kelompok itu yang satu kerja sisanya kelompok gitu. Oh gitu ya. Itu kayaknya ada salah di manajemen kelompoknya gitu ya. Bukan ada salah di kelompoknya gitu. Berarti sih milenial yang sekarang itu seperti itu kan. Oh gitu. Ya mudah-mudahan kita nggak dari bagian itu. Tapi aku pengen banget setiap anak-anak muda yang punya keahlian itu punya kesadaran untuk menjadi seorang sukarelawan dan dengan aktivitas kerelawanan punya dampak buat orang lain dimanapun dia berada. Ada satu anak yang kemudian memperjuangkan tentang iklim yang dia akhirnya bolos sekolah untuk memperjuangkan iklim, itu sesuatu yang keren, itu kesukarelawanan yang keren banget gitu ya. Dan mudah-mudahan itu banyak ditiru dan ke teman-teman yang kemudian membantu dengan aktivitas PMR ini, mudah-mudahan juga banyak orang yang di sekitar teman-teman yang tergerak ngelihat teman-teman yang dilihatnya keren. Jadi jangan takut untuk share di Instagram teman-teman atau di Twitter teman-teman atau di TikToknya teman-teman tentang aktivitas kebaikan yang teman-teman lakukan, karena harapannya dengan begitu orang lain akan terinspirasi untuk melakukan hal yang sama dengan teman-teman. Oke. Wah, maaf banget nih ya Kak, ternyata waktu kita tuh nggak cukup Kak. Masa sih? Iya. Oh gitu ya. Padahal masih Banyak, ngobrol banyak. Aduh. Sayang sekali ya. Oke. Tapi mungkin lain kali kita ada waktu, kita bisa ketemu lagi, kita bahas-bahas lagi tentang relawan. Oke. Jangan lupa nih ya buat sobat PMI kayak biasa like, komen, dan subscribe. Terus kita punya jargon nih Kak. Oke, apa tuh? Sobat PMI, Sobat salam PMI, kemanusiaan. salam kemanusiaan. Oke. Yuk. Coba dulu nih Kak. Oke. 1, 2. Aba-abanya apa? Langsung aja. Langsung. Ayo. Pakai hitungan aja dulu. Oh, baiklah. 1, 2, 3. Sobat PMI, salam kemanusiaan. Sampai jumpa lagi. Dadah. Bye-bye teman-teman.